Sekarang kita belajar tentang radiasi benda hitam, di mana benda hitam itu adalah benda yang secara sempurna dapat menyerap atau memancarkan energi. Jadi, energi yang dipancarkan bisa kita buat dengan persamaan P sama dengan W per T sama dengan E dikali sigma dikali dengan luas dikali suhu di pangkat 4. Kita buatkan keterangannya. P sama dengan daya dalam watt, kemudian W sama dengan energi joule, T selang waktu detik, E sama dengan emisivitas mulai dari 0 sampai 1. Jika E sama dengan 1, maka dia disebut sebagai benda hitam. Kemudian sigma tetapan Stephen Boltzmann yang nilainya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 Kelvin min 4. Kemudian A adalah luas benda dalam meter kuadrat. Kemudian suhu mutlak benda dinyatakan dalam Kelvin. Kemudian kita masuk ke pergeseran Wien, di mana pergeseran Wien itu menyatakan bahwa semakin tinggi suhu suatu benda, maka panjang gelombang bergeser ke arah yang lebih pendek. Jadi kita lihat seperti ini. Ini ada suhu dan yang ini ada panjang gelombang, sedangkan yang grafik ke atas ini energi. Boleh juga nanti di sini kita buat intensitas. Ini T1. Pada saat suhunya masih rendah, berarti panjang gelombangnya masih besar. Semakin tinggi suhu, maka panjang gelombang bergeser ke arah yang lebih pendek. T3 ini paling tinggi, maka panjang gelombangnya semakin pendek diukur dari titik 0. Jadi diingat, suhu makin naik, maka panjang gelombang bergeser ke arah yang lebih pendek. Oke, kita buat di sini. Lambda 1 lebih besar dari lambda 2, lebih besar dari lambda 3. Tetapi T1 lebih kecil dari T2, lebih kecil dari T3. Kemudian kita buatkan konstanta pergeseran Wien itu dirumuskan dengan lambda dikali suhu. Jadi bisa lambda maksimum dikali suhu maksimum atau yang di puncak ini, di mana C itu adalah pergeseran Wien, nilainya sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Kemudian lambda itu sama dengan panjang gelombang. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal nomor 1. Dikatakan suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi R dalam joule per sekon. Benda hitam tersebut dipanasi hingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius. Energi yang dipancarkan menjadi, kita lihat pembahasannya, kita tuliskan dulu yang diketahui. T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, berarti tinggal ditambahkan 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian daya pertama sama dengan R. Suhunya ditingkatkan menjadi T2, 327 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, ditambah dengan 273 sama dengan 600 Kelvin. Yang ditanya P2. Tinggal kita buat perbandingan. P1 per P2 tadi sebanding dengan suhu di pangkat 4. Berarti P1 per P2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Kita masukkan. P1 tadi adalah R, P2 yang ini sama dengan suhu T1 300, suhu T2 600. Ini tinggal kita coret sama dengan 2. 2 di pangkat 4 sama dengan 16, berarti R per P2 sama dengan 1/16. Jadi P2 ini tinggal kita kali silang, hasilnya sama dengan 16R. Jawabnya adalah yang E. Soal nomor 2. Di sini dikatakan radiasi kalor benda hitam mempunyai grafik antara E dan lambda seperti gambar di samping. Pernyataan yang benar. Kita buat pembahasannya. Kita lihat dari grafik ini. Untuk yang nomor 1, E1 kali T1 lebih besar dari E2 kali T2. Kita lihat E1 lebih besar daripada E2. T1 juga lebih besar dari T2. Artinya yang besar dikali yang besar tentu lebih besar daripada yang kecil dikali dengan yang kecil. Berarti bisa kita buat E1 dikali T1. Ini yang besar dikali yang besar tentu lebih besar dari yang kecil dikali yang kecil.
Jadi nomor 1 ini betul. Yang kedua, dari grafik bisa kita lihat lambda 1 lebih kecil dari lambda 2. Tentu T1 juga lebih besar dari T2, sehingga kita buat T1 lebih besar dari T2, lambda 1 lebih kecil dari lambda 2. Yang ini benar. Yang ketiga, dikatakan dari sini lambda 1 per lambda 2 sama dengan T2 per T1. Kita lihat dari persamaan Wien bahwa C sama dengan lambda dikali T. Berarti lambda 1 kali T1 sama dengan lambda 2 kali T2. Karena ini adalah konstanta. Kita pindahkan lambda 2 ini ke sebelah kiri, sedangkan suhu 1 ini ke sebelah kanan. Hasilnya lambda 1 per lambda 2 sama dengan T2 per T1. Yang ini betul. Yang nomor 4, di sini lambda 1 per lambda 2 sama dengan E2 per E1. Kita lihat hubungan E dengan suhu, E sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T di pangkat 4. Artinya E itu sebanding dengan suhu di pangkat 4. Jadi kalau kita buatkan E1 per E2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Hubungan antara T dengan panjang gelombang tadi telah kita peroleh dari sini. Berarti tinggal kita ganti T1 dengan T2 ini menjadi lambda 2 per lambda 1. Hasilnya menjadi E1 per E2 sama dengan lambda 2 per lambda 1 di pangkat 4. Di sini tidak ada pangkat 4-nya, tentu yang ini salah. Jawabnya adalah 1, 2, dan 3. Soal nomor 3 dikatakan jika konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan benda yang memancarkan gelombang elektromagnetik berdasarkan gambar adalah. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Konstanta pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Kemudian lambda 11.600 angstrom. Kita ubah ke meter, berarti 11.600 kali 10 pangkat min 10 meter. Karena 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Atau bisa juga kita tulis 1,16 kali 10 pangkat min 6 meter. Tinggal kita geser aja, komanya 1, 2, 3, ada 4. Sehingga pangkatnya di sini kita tambah 4 jadi min 6. Yang ditanya adalah berapakah suhunya. Oke, dari rumus pergeseran Wien dirumuskan lambda dikali T, sehingga kita tulis T sama dengan C per lambda. Kita masukkan nilainya, berarti 2,9 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1,16 kali 10 pangkat min 6. 2,9 dibagi 1,16 itu hasilnya sama dengan 2,5. Ini naik ke atas, berarti menjadi 10 pangkat 3. Atau sama dengan 2500 Kelvin. Di sini yang diminta dalam Celsius, tinggal kita kurangi dengan 273, hasilnya sama dengan 2227 derajat Celsius. Jadi jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dikatakan dalam soal, energi yang dipancarkan tiap sekon dari platina yang luasnya 0,5 cm2 dan bersuhu 2000 Kelvin adalah. Anggap platina sebagai benda hitam sempurna dan sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kita lihat pembahasannya. Kita tuliskan dulu yang diketahui, A sama dengan 0,5 cm2. Kita ubah ke meter kuadrat, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Karena 1 cm kuadrat itu 10 pangkat min 4 meter kuadrat. 0 komanya kita geser menjadi 5, pangkatnya kita ubah menjadi min 5. Selanjutnya kita buat di sini T 2000 Kelvin atau 2 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Selanjutnya sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian yang ditanya P sama dengan berapa. Oke, kita buat dari sini P sama dengan E dikali sigma dikali luas dikali suhu di pangkat 4. Oke, kita masukkan.
di mana E itu untuk benda hitam sama dengan 1, jadi 1 dikali sigmanya 5,67 kali 10 pangkat min 8, kemudian luasnya 5 kali 10 pangkat min 5. Suhunya 2 kali 10 pangkat 3, ini kita pangkat 4. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 di pangkat 4. Ini kalau kita pangkat 4 hasilnya menjadi 16 kali 10 pangkat 12. Jadi bisa kita buat seperti ini. 1 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 5 kali 10 pangkat min 5. Yang ini tadi di pangkat 4 jadi 16 kali 10 pangkat 12. Ini kalau kita kalikan hasilnya menjadi 453,6 dikali, yang ini tadi pangkat min 8 dengan min 5 min 13 dikali dengan 10 pangkat 12 menjadi 10 pangkat min 1. Min 1-nya ini kita kalikan ke sini menjadi 45,36 Joule. Jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.